Kenalkan nama saya Priscilber Christopher Manam B dengan NIM 20211106130. Dan pada video ini saya akan mendemonstrasikan pengerjaan modul 3 pada praktikum sistem multimedia, yaitu HTML dan Bootstrap. Jadi pada modul ini kita sebagai mahasiswa diminta untuk membuat laman web yang memanfaatkan Bootstrap, yaitu sebuah framework HTML, CSS, dan JavaScript yang dapat digunakan untuk membangun sebuah situs web yang responsif. Jadi pada modul ini ada berbagai bentuk penggunaannya. Yang pertama, kita memanggil file bootstrap-nya terlebih dahulu. Di sini ada file CSS dan JavaScript-nya. Jadi dia masuk di bagian heading. Kemudian ini contoh tampilannya. Sebelum menggunakan bootstrap dia masih menggunakan font default. Tapi setelah menggunakan bootstrap tipe fontnya berubah. Selanjutnya penjelasan lebih lanjut terkait bootstrap. Jadi untuk bootstrap sendiri dia terbagi menjadi beberapa grid yang di dalamnya ada yang dinamakan dengan span. Jadi dari ke-12 grid tersebut daerah vertikal web masing-masing dihitung sebagai satu span. Bagaimana cara kita membaginya dengan menggabungkan span-span yang ada total sebanyak 12 menjadi bagian-bagian yang akan kita tampilkan di web nantinya. Contoh di sini ada span 4 yang dibagi menjadi 3, akan ada 3 bagian. Kelas grid sendiri ada XS untuk layar ponsel, SM tablet, desktop, dan desktop besar. Extra small, small, medium, dan large. Ketika menggunakan, ketika kita menerapkan grid tersebut, nah bisa dilihat contohnya di sini, terbagi menjadi 2 kolom. Karena di sini menggunakan uh, 6 span untuk masing-masing kolom tersebut. Selanjutnya, form bootstrap terbagi menjadi 2, yaitu form vertical dan inline. Form vertical memiliki tampilan sebagai berikut, jadi dia diurutkan dari atas ke bawah untuk elemen-elemennya, sedangkan yang inline dia berada dalam satu baris. Kemudian ada pembahasan sedikit mengenai multimedia yang sudah dibahas di bagian sebelumnya, bagaimana cara kita membuat file-file multimedia seperti audio dan video ke dalam laman web yang kita buat. Lalu kita masuk ke bagian yang paling terakhir pada modul ini, yaitu terkait prosedur percobaan praktikum. Dan di sini kita diminta untuk membuat form registrasi dengan tampilan sebagai berikut, atau dengan isi sebagai berikut. Kemudian tampilan yang diharapkan adalah seperti ini. Bisa dilihat tampilan tersebut sudah sesuai dengan yang saya buat. Dan untuk tugasnya sendiri, dari hasil percobaan itu kita tambahkan footer yang berisi nama dan NIM, lalu membuat sebuah akun hosting dan upload hasil percobaan tersebut ke dalam hosting. Nah, untuk hosting sendiri, yang di sini saya gunakan adalah hostingan yang free milik GitHub. Jadi saya tinggal membuat repository tersendiri, kita set sebagai public, kemudian kita masuk ke bagian settings, kita scroll down, kita menuju pages, dan di sini kita akan memilih branch. Di sini saya memilih main, dan untuk direktorinya saya memilih root. Kemudian setelah itu sudah selesai di konfigurasi, kita klik save, dan nanti kita dapat mengakses laman tersebut dengan mengetikkan username.github.io slash nama nama repositorinya. Di sini saya menggunakan repository PSM modul 3. Dan bisa dilihat di sini muncul laman web yang sudah dibuat tadi. Jangan lupa untuk menamai file index HTML agar bisa diakses ketika kita membuka dengan link tersebut. Jadi di sini ada folder JS dan CSS yang di dalamnya berisi file-file Bootstrap untuk digunakan. Kemudian berikut merupakan isi dari file index.html-nya. Nah, bisa dilihat di sini ada banyak yang didefinisikan. Yang pertama, di bagian ini ada title yang akan muncul di bagian atas web. Kemudian untuk stylingnya di sini menggunakan file bootstrap.css. Lalu untuk
JavaScript-nya menggunakan Bootstrap.js, masuk ke bagian body. Di sini digunakan utility class yang ada pada Bootstrap, flex column, minimal vertical height ada di 100 di flex. Kemudian ditambahkan header dengan background dark, text berwarna putih, white, dan dibuat dia center, kemudian bisa menanti. Lalu masuk ke bagian yang paling utama, bagian tengah, diapit dengan kelas dengan tag main, elemen main, diberikan kelas flex fill, kemudian kita masuk ke bagian formnya. Di sini dioleh dengan kelas container. Nah, bisa dilihat di sini bagian pertama berisi nama pada form registrasinya, kemudian email, lalu password, dan jenis kelamin dalam bentuk select, dan ada dua option, pria dan wanita. Lalu di bagian terakhir ada button untuk submit semua data-data yang berhasil dimasukkan melalui form tersebut. Kemudian di bagian paling terakhir ada footer dengan utility class-nya background dark, sama seperti header-nya tadi, text white, text center, gitu ya, dan margin top auto. Di sini kita coba misal bridge, kemudian email ASDF, kemudian passwordnya ASDF123, jenis kelamin pria, dan kita klik submit. Nah, bisa dilihat yang kita data-data yang kita masukkan tadi telah berhasil tersubmit dan dia muncul di bagian atas sini. Demikian hasil demonstrasi saya untuk pengerjaan tugas pada modul 3 pada mata kuliah praktikum sistem multimedia. Terima kasih.